Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menghemat waktu supaya kita tidak melala tak kama-kama mengaji, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada malam ini. Yang pertama, apa itu Al-Quran? Yang kedua, apa tujuan Al-Quran diturunkan? Dijalih kaji kita ke malam kok. Yang ketiga, apa sikap manusia menerima Al-Quran? Yang keempat, apa yang akan kita lakukan setelah nuzulul Quran? Sampai yang akan kita bahas pada malam ini kok. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Setiap agama punya kitab suci. Nasrani kitab sucinya Injil. Yahudi kitab sucinya Taurat. Orang Hindu kitab sucinya Weda. Orang Buddha kitab sucinya Tripitaka. Adalah kitab suci kebatinan bagaimana. Tapi tahap pun namanya takanari kami ni. Masing-masing mengaku sebagai kitab suci. Umat Islam kitab sucinya adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia? Kalamullah anzala ala Muhammad. Perkataan yang diturunkan oleh Allah, atau kalamullah, perkataan Allah, anzala ala Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, bagi yang membacanya berpahala. Lah, membaca Google lalu tentu berpahala. Nah, membaca Quran lalu tentu berpahala boleh. Tapi membaca Al-Quran pasti berpahala. Satu huruf, satu pahala, 10 kebaikan. Kalau bulan Ramadan, satu huruf berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 100 kali lipat. 100 kebaikan. Jadi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, mungkinlah ada orang mengaji dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Kalau ngaji itu. Itu dah pasuk. Pasuk kiki itu. Kalau lagi mengaji itu. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Tarim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu Akbar. Tadi Allah makan. Pasti minimal satu ayat kita yang membaca setiap hari. Setiap hari selama bulan Ramadan satu ayat. Sehingga berjuta-juta pahalanya. Karena kelipatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita perlu tahu kenapa kita yakin bahwa Al-Quran itu kitab suci. Yang pertama, jawabannya Nabi Muhammad SAW tidak mampu menciptakan yang semisal Al-Quran. Contoh, suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat, lalu menyampaikan hadis.
Sama nak bunyinya? Lain sama bunyinya Al-Quran dengan hadis? Tidak sama. Kalau Muhammad sebagai seorang manusia, orang Arab, tidak mampu menciptakan Al-Quran, apalagi yang lain. Ya Pak, ya Bu Nak, Muhammad sebagai orang Arab tidak mampu menciptakan Al-Quran, apalagi yang lain. Jadi Al-Quran bukan karangan manusia. Lah lebih hampir balik abad lamunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Allah menantang manusia. Tolong buat satu surat. Panggil teman-temanmu. Kalau kamu orang yang benar, kata Allah. Jadi disuruh panggil oleh Allah kawan-kawan manusia tuh, kawan-kawan orang yang menentang Al-Quran tuh, bawa kemari kawan-kawan itu satu ayat saja yang semisal Al-Quran. Kok iyo bisa belum? Hingga detik ini tak satu pun yang bisa membuat Al-Quran. Apakah sudah pernah dicoba? Oh sering. Di masa Rasulullah SAW sudah ada, di masa Abu Bakar Siddiq sudah ada nabi palsu. Namanya Musailamah Al-Kazab. Banyak lo pengikutnya Bu. Jadi jangan heran lo misalnya mantan pemain bulu tangkis jadi nabinya, mengaku nabinya. Banyak lo pengikutnya. Jangan heran lo. Sebab di masa Abu Bakar Siddiq sudah ada yang semacam itu. Siapa itu? Musailamah Al-Kazab yang mencoba membuat satu surat Al-Fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu gajah itu apa? Gajah itu punya belalai dan gajah itu punya ekor. Jadi kalau itu nak perlu lo tunggu Nabi gitu. Anak TK yang tadi itu bisa aja. Gajah punya belalai, gajah punya ekor. Mereka orang-orang Arab ketika itu adalah ahli syair, tapi tidak mampu menciptakan yang semisal Al-Quran. Nah, sampai kini kalau nado yang mampu leh. Termasuk yang mengaku Nabi yang ke-26 kemarin. Kurang kilo yang mengecek dia foto. Yang mengecek di internet tuh. Yang sedang diburu oleh Interpol, polisi. Kalau tidak salah yang berada di mana itu? Mana? Jerman. Ngecek di internet nyolong jadi Nabi yang ke-26. Lagi low ya. Dongok. Kalau ada orang yang meyakini semisalnya Musailamah Al-Kazab, itu orang dongok. Bantu itu turun ayat, tapi percaya lo kamu Musailamah Al-Kazab. Apakah Musailamah Al-Kazab banyak pengikutnya? Banyak. Sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menurunkan pasukan untuk membasmi Musailamah Al-Kazab. Itu satu surat yang diciptakannya itu banyak pengikutnya. Kununlah orang tuh bisa ilmu kebatinan. Tibonya kemari Pak, pandainya ilmu kebatinan, pandainya mencari nasib awak. Kau percaya itu? Bisa jadi orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh cepat percaya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia. Yang kedua, Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Bu, Al-Quran menyuruh kita manusia menikah. Sesuai tak dengan fitrah itu? Sesuai. Namun kalau ada kitab suci Al-Quran melarang menikah, berarti jadi ustaz. Tidak tahu orang kata. Jadi kalau ada kitab suci Al-Quran yang melarang menikah, kamu berarti jadi ustaz.
Begitu pula di bulan Ramadan, di siang harinya kita dilarang bergaul dengan pasangan kita, di malam harinya dibolehkan. Itu buktinya Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Kio-kio kalau malam dilarang kalau begitu gitu. Sebulan lang gue baca kalau gue. Nah, tapi malam hari dibolehkan. Berpuasa juga seperti itu. 13 jam lamanya kita disuruh berpuasa. Lewat dari itu bertentangan dengan fitrah manusia, akan menimbulkan penyakit. Jadi kalau ada agama yang menyuruh puasa 7 hari 7 malam, ada satu dulu mati beko. Nah, kita yang berpuasa pun makanya disuruh menyegerakan berbuka dengan 3 butir kurma. 3 butir kurma bantu dengan air putih, baru sholat maghrib. Kok kurma Ustaz? Ada rahasionya. Gula kurma itu spesial cocok untuk lambung. Jadi mudah dicerna oleh lambung, dibantu dengan air putih. Kenapa sholat dulu? Supaya jantung memompakan darah ke seluruh tubuh. Dibantu dengan zikir tambahan. Barulah nanti makan sano, makan cindul, makan toco, makan pangsit yang lain-lain. Kok enggak sudah berbuku? Dilapiu cindul 2 kali. Nah, ditimbun nasi, enggak telompe di kucing. Dakian. Oh, minum. Oh. Aman. Lah, tentu saja tidak talok sembahyang. Tentu saja kita akan menjadi sakit. Disuruh sahur supaya kuat bapuaso. Ajan pasti tengah yo ale. Disuruh sahur ada kuat. Nak ka sahur nenda. Ada iman den kuat. Dongok tu. Dapat sunnah Rasulnya. Nah, supaya kuat lo di siang hari. Karena kalau tidak sahur lebih dari 13 jam kita berpuasa, penyakit yang akan dapat. Itu hebatnya Islam. Sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian konsisten Al-Quran itu. Sejak dari awal dia mengatakan Allah itu Esa. 6.666 ayat tetap menceritakan bahwa Allah itu Esa. Padahal kitab di pangkanya mengatakan Tuhannya Esa, di tengah-tengah beranak. Di belakang mereka apa duda Tuhan itu. Aja percaya tu. Berarti berbeda-beda tu. Antara awalnya, tengahnya dengan akhirnya. Tapi Al-Quran tidak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetap satu sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Tidak akan berubah. Tidak akan ada tambahan itu. Lahir bagi anak Tuhan tak lagi gitu. Lahirlah anak Tuhan ke dunia menebus dosa-dosa anak itu. Tidak percaya itu. Lah, 3 hal kok sudah cukup untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Oleh karena itu, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Habis poin yang pertama. Kita masuk kepada poin yang kedua. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Jamaah tarwih dan witir rahimakumullah. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu orang menyembah berhala, menyembah roti yang dibuatnya menjadi Hubal dan Kubal, Lata dan Uzza. Jadi orang Arab dulu kalau ingin pai berdagang, diambillah batu-batu Ka'bah dibawa berdagang. Karena nyo yakin itu batuah batu. Jadi kalau ada jamaah kita nyo yakin le bawa batu. Itu berarti dia keturunan Arab jahiliyah. Bawa batu atau burung perkutut. Sejak memelihara burung nan namanya rasaki sangat murah. Sajak burung ko dengan den lah agak murah rasaki seketek. Itu berarti dia keturunan apa tuh? Jahiliyah gitu. Nah, Bapak, jari batu saja picayo. Boleh untuk hiasan saja boleh. Dia awak datu pakailah batu lah kan. Tapi kalau picayo lu apa batu basobo di batang pohon beringin. Agak lain batu seketek saem sih. Ayo taruh lah Pak. Lah, tinggalkan hal-hal yang semacam itu ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Oleh karena itu, tinggalkan generasi yang mantap tauhidnya. Apalagi kini ke akhir zaman Bapak Ibu hadirin berbahagia. Syukur anak kita menghafal Al-Quran tadi. Cuman sayangnya Bapak Ibu hadirin berbahagia, sekolah kini kok hanya sekedar mengajarkan ilmu. Banyak ilmunya, dari bahasa Inggris, fisika, matematika, tapi tidak menanamkan akidah yang mantap. Hendaknya nanti kita cari sekolah yang ingin menanamkan akidah yang mantap. Tidak akan bergeser anak-anak kita. Tidak akan percaya dengan dukun. Tidak akan percaya dengan paranormal. Tidak akan percaya dengan pengundian nasib. Sebagaimana orang-orang jahiliyah zaman dulu. Kalau dulu kan nasib ditentukan oleh pengundian. Nah, dia pun di panah tuh. Tok. Aku dah berjalan terus. Payah jalan tu. Menunggu hitungan bulan, jauh ya Pak aku, maduk ke arah matahari. Jauhi lapeh kok. Oh nak main gini lah. Kini lah ada namanya video call. Makrifat nak main. Ya. Pak makrifat kok nak jaleh lah. Tapi kalau video call jaleh hitung uang. Kenapa? CCTV jaleh hitung uang tu. Siapa nak ambil jawi itu jaleh melalui CCTV. Lah tujuan dukun Pak Ustaz. Tujuan dukunnya. Apa ikan dukun kemari kecilnya marah kamu tu hari. Apa ikan dukun selai dah mandu kalaui. Apa ikan dukun selai oh di belakang rumah tu ya. Dak jauh mana dari batang sawit dah. Banyak situ. Termasuk Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita memang telah terlepas dari syirik jali yang besar, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah berhala, tapi kita belum lepas dari syirik khafi. Syirik yang disembunyikan oleh hati kita. Saja mintu di rumah, alhamdulillah rajin lo ke surau. Saja mintu. Iko nak buat akaji mereka sekarang. Lapi sudah Pak. Alah, apa sepakat kita nanti singgung lah. Lah, saja mintu ke rumah. Kebetulan hari Karayo pulang ke rumah.
Tapasul abang ko bagaikan saguang sa Diyos. Balik rasul. Tahun 4 tahun satu orang. Kini satu. Ria. Ria hasilnya bukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi dek takui dek bentuo. Atau malu dek pengurus masjid. Baiklah sekali rumah dan